Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab An-Nasihatul Waladiyah pada subbab qiraatu kutubil mantiki takunu ba'da tamakkuni fid dini. Dalam kajian yang kemarin kita sudah membahas bahwa hendaknya membaca kitab mantik itu setelah kuat ilmu agama kita atau kuat pengetahuan agama kita. Kenapa? Karena kalau pengetahuan agama belum cukup ataupun belum kuat, kemudian kita membaca mantik yang di situ mantik yang bercampur dengan falsafah tentang pengingkaran Tuhan, pengingkaran Allah ya terhadap Allah, maka nanti kita tidak bisa menilai gitu ya, mana yang sebenarnya bisa kita ambil atau mana yang sebenarnya tidak harus kita ambil. Itu. Maka pada kesempatan kali ini pada paragraf kedua saya ingin melanjutkan pembahasan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kuntu a'lamu annakuma tablughani manzilatal maizi wal ma'rifati wal quwwata ila akhirih. Walau kuntu lamun ono ingsun iku a'lamu weruh ingsun annakuma ing saktuhune sira loro iku tablughani tumeka sira loro manzilatal maizi ing kedudukane pinter wal ma'rifati lan ngaweruhi alan nadhri ing atase analisis wal muqaddarati lan asumsi wal muqaddarati lan asumsi. Jawabillau la hadat tukuma moko yakti mendorong ingsun, la hadattu moko yakti mendorong ingsun kuma ing sira loro ala qiraatihi ing atase maca ala qiraatihi ing atase maca mantik dan merentah ingsun kuma ing sira loro bimutalaatihi kelawan mutalaah mantik litu hakiko supaya mbuktiaken sira loro du'fahu boleh du'fah boleh du'fah sama-sama masdar ini du'fahu ing apese mantik wa du'fal mu'taqidih lan apese nekataken lahu maring mantik warika katal muhtarrih. Saya ulangi ya, litu hakiko supaya mbuktiaken sira loro du'fahu ing lemai mantik wa du'fal mu'taqidih lan lemai wong kang nekataken lahu maring mantik. Wong kang nekataken itu apa maksudnya? Wong kang percaya ya. Jadi nekataken bukan nekat seperti bahasa Indonesia itu, bukan ya. Maksudnya adalah wong kang percaya lahu maring mantik. Warika katal mutarrih lan lemai wong kang tertipu bihi kelawan mantik. Wa annahu lan satuhune mantik iku min akbahil makhariki setengah sangking luwih elei piro-piro pengalaman. Saya ulangi, wa annahu lan satuhune mantik iku min akbahil makhariki setengah sangking luwih elei piro-piro pengalaman wa tamwihati lan piro-piro penyampaian berita salah wa tamwihati lan piro-piro penyampaian berita salah. Wa wujuhil hiyali
lan setengah saking piro-piro carane tipu daya, lan piro-piro carane tipu daya, wal khaza'balati, lan piro-piro tahayul, lan piro-piro tahayul. Khaza'balati ini juga bisa diartikan perkataan yang enggak masuk akal, perkataan yang tidak masuk akal, itu masuk dalam khaza'balat itu. Allati yutarru, kang tertipu, biha kelawan hiyal wal khaza'balat, sapa man wong la ya'rifuha kang ora ngaweruhi man ha ing hiyal wal khaza'balat, wa yasta'zimuha lan nganggep agung ha ing hiyal wal khaza'balat, sapa man wong, saya ulangi, wa yasta'zimuha lan nganggap agung ha ing hiyal wal khaza'balat, sapa man wong la yumayyizu kang ora iso bedaaken, kang ora iso bedaaken man ha ing hiyal wal khaza'balat. Memang anaknya itu sudah kuat di dalam menganalisis dan memberikan asumsi. Nah, ini biasanya kalau orang sudah banyak mempelajari ilmu agama, sedikit demi sedikit kemudian analisisnya ini sudah semakin tajam, semakin kuat. Ya, dalam memberikan asumsi gitu ya. Itu kan biasanya ada asumsi dasar istilahnya kalau orang penelitian itu. Nah, dia sudah bisa kuat di dalam memberikan asumsi-asumsi dari yang dia baca gitu ya. Maka baru Abil Walid itu mendorong anaknya untuk membaca mantik dan memutolaah mantik. Kenapa kok masih nunggu kondisi anaknya seperti itu? Litu haqiqa du'fahu wa du'fal mu'taqidilahu. Tujuan mempelajari mantik di situ adalah untuk bisa membuktikan kelemahan ilmu mantik itu. Dan kemudian untuk bisa membuktikan kelemahan orang yang mempercayai ilmu mantik itu. Gitu. Jadi bukan mempelajari untuk kemudian mengikuti apa yang ada di dalamnya, tetapi mempelajari untuk bisa membuktikan kelemahan dari ilmu mantik itu. Warika katal mutarribihi, dan juga nanti bisa membuktikan lemahnya orang yang tertipu dengan ilmu mantik itu. Wa annahu min akbahil makhariqih wat tamwihati. Ilmu mantik itu adalah merupakan sebagian dari paling jeleknya pengalaman dan juga penyampaian berita yang salah, katanya di sini ya. Nah, wa wujuhil hiyali wal khaza'balati, dan juga merupakan salah satu di antara cara-cara orang melakukan tipu daya melalui kemudian cara untuk orang berkata sesuatu yang tidak masuk akal. Allati yutarru biha man la ya'rifuha, yang mana kalau orang yang tidak mengetahui tentang tipu daya dan tidak mengetahui tentang perkataan yang tidak masuk akal itu bisa tertipu, bahkan menganggap bahwa tipu daya itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang hebat gitu ya. Nah, itu kalau orang tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan mana yang tipu daya, mana yang bukan, mana yang perkataan yang tidak masuk akal dengan mana yang tidak gitu. Nah, jadi dengan penjelasan ini maka bisa disimpulkan bahwa silahkan saudara mempelajari ilmu mantik gitu ya, kalau pengetahuan agamanya sudah kuat. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, untuk seperti ini, untuk bisa membuktikan kelemahan itu, untuk bisa menyelamatkan orang dari hal-hal yang bisa menyesatkan pemikiran mereka, gitu ya. Walidzalika idza haqqaqah, walidzalika lan krana mengkono-mengkono malkur idza haqqaqah tatkala mendalam sapa man wong ya'lamu. Saya ulangi, idza haqqaqa tatkala mendalam, apalagi mantap sapa man wong ya'lamu kang ngawruhi man
inda ahadin mungguh wong siji minhum saking ulama jawabe idza wajadahu muka nemoaken man hu ing mantik arian hale mudo. Maksudnya mudo itu nggak ada apa-apanya gitu ya. Arian mudo itu maksudnya nggak ada apa-apanya minal ilmi saking ilmu. Ba'idan ini asalnya wajadahu ba'idan gitu ya. Ba'idan ya. Ing ado anhu saking ilmu. Yadda'i ngaku, yadda'i ngaku ya ahli mantik itu ada istilah khusus. Kita menggunakan istilah mantikiyun ya. Mantikiyun itu artinya adalah orang yang ahli mantik. Nambah iya saja, mantikiyun gitu ya. Orang yang ahli mantik. Saya ulangi, yadda'i ngaku mantiki annahu ing satuni sya'an iku yaktumu nyimpen mantiki ilmahu ing ilmune wa innama angeng pasteni nyimpen mantiki jahlahu ing kebodohane mantiki. Wa huwa utawi mantiki iku yanumuh mengada-ada mantiki, iku yanumuh mengada-ada mantiki alaihi ingatasi mantik. Nah beda ya. Kalau mantiki orangnya, gitu ya. Kalau alaihi, kalau mantik itu berarti ilmunya. Wa huwa utawi mantiki iku yanumuh mengada-ada mantiki alaihi ingatasi mantik. Wa yarumuh lan mengira mantiki ayasta'inah ing yanto nyupre pitulung mantiki bihi kelawan mantik. Ayasta'in amri pitulung mantiki bihi kelawan mantik. Wahuwa utawi mantik iku yu'inu awih pitulung mantik alaihi ingatasi mantiki. Jadi karena memang mempelajari mantik itu harus nunggu paham dulu dengan ilmu agama gitu ya, kuat dulu pengetahuan agamanya. Maka ketika seorang sudah mendalam, sudah mantap ilmu agamanya gitu ya, dia akan mendapatkan ilmu mantik itu gak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu yang lain gitu. Ba'idan anhu bahkan jauh untuk bisa yadda'i annahu yaktumu ilmahu. Nah orang itu mengaku bahwasanya saya ini sebenarnya mau menyimpan ilmu saya, menyembunyikan ilmu saya ini sebenarnya. Nah padahal sebenarnya wa innama yaktumu jahlahu, dia itu sebenarnya menyembunyikan kebodohannya. Wa huwa yanummu alaihi, dia juga mengada-ada gitu ya, mengada-ada dengan apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan. Wa yarumu ayyasta'ina bihi, ya, dia juga mengira bahwa dia adalah minta tolong dengan dengan ilmu mantiknya itu. Dia berharap ada satu keuntungan yang dia dapatkan dari ilmu mantiknya itu. Ternyata gimana? Wa huwa yu'inu alaihi gitu ya. Ilmu mantiknya itu merugikannya. Gitu ya, merugikannya. Berarti kenyataannya itu bisa terbalik gitu ya. Nah, dikira dengan ilmu mantiknya itu dia bisa mendapat manfaat, bisa mendapat keuntungan, ternyata malah sebaliknya. Wa qad ra'aitu bi Baghdad, wa qad ra'aitu lan temen-temen ningali ingsun bi Baghdad ana ing Baghdad, wa ghairiha lan sak liyane Baghdad. Ningali ingsun man ing wong
yadda'i kang ngaku man minhum saking. Nah ini kita jamakkan saja ya, mantikiyun. Jadi mantiki kemudian mantikiyun dijamakkan mantikiyun, nah gitu ya. Hadza sya'nah ing ikilah perkara, ing ikilah perkara. Mustahqaran ing dianggep remeh. Mustahjanan ing apa lagi? Dianggap rendah. Mustad'afan dianggap lemah. Nah. La yunadziruhu, ora mendiskusikan, ora mendiskusikan hu ing mantik illal mubtadi'u angin sapa pemula, illal mubtadi'u angin sapa pemula. Wa kafakah lan nyukupi ka ing sira bi ilmi sahibihi kelawan ngaweruhi wong kang anduwene mantik fid dunya ing dalem dunya. Sapa marmukun wong kang bergengsi ya, hebat bergengsi, mahjurun kang ditinggalaken. Wa fil akhirati lan ing dalem akhirat sapa mahdurun wong kang diusir atau dikalahkan. Ini sama, madhurun dikalahkan atau diusir. Masburun apa? Ditolak. Wa amma mayyata'ata anapun utawi wong kang gunakaken sapa man zalika ing mengkono-mengkono mantik min ahli baladina saking ahli negara kita iku falaisa moko ora ana iku indahu ing sandinge man minhu saking zalik illa ismuhu angin apa jenenge man wala wasalah. Nah, saya ulangi lagi ya, ada ikunya gitu di anu. Iku falaisa moko ora ana iku indahu ing sandinge man minhu saking zalik illa ismuhu angin apa jenenge man. Wala wasalah lan ora tumeka ilaihi maring man illa zikruhu angin apa nutur man. Yes. Jadi katanya Abil Walid, saya benar-benar telah melihat di kota Baghdad. Mana ini? Ibu kota Irak ya. Di kota Baghdad dan selain Baghdad. Melihat apa? May yadda'i minhum hadza sya'nah. Orang yang mengaku ya, orang yang mengaku bahwasanya mantik ini adalah ilmu yang remeh, ilmu yang rendah, dan juga ilmu yang dianggap lemah, gitu ya. La yunadziruhu illal mubtadi'u, tidak ada yang mendiskusikannya kecuali pelajar pemula, santri pemula, katanya di sini. Jadi melihat di Baghdad dan di kota lain itu seperti itu, mendahulukan mantiknya daripada ilmu agama yang lain. Nah, padahal katanya barusan itu ilmu yang dianggap lemah. Nah, wa kafaka bi ilmi sahibihi fid dunya marmukun mahjurun wa fil akhirati madhurun masburun. Ya. Cukup bagi kamu bi ilmi sahibihi, yang dengan mengetahui orang yang ahli di dalam mantik itu di dunia memang dia sebagai orang yang hebat, bergengsi gitu ya.
tetapi mahjurun ditinggalkan. Wa fil akhirati, kalau di akhirat orang yang ahli mantik kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, itu nanti akan dikalahkan dan kemudian ditolak, gitu ya. Ditolak apanya? Ya boleh jadi ditolak pahalanya, boleh jadi kemudian ditolak untuk masuk surga. Wallahu a'lam. Wa amma may yata'ata dzalika min ahli baladina falaysa 'indahu minhu illa ismuhu. Kalau orang yang menggunakan ilmu mantik dari penduduk negara kita ini, falaysa 'indahu minhu illa ismuhu. Dia hanya mendapatkan namanya saja. Wala wasala ilaihi illa dzikruhu. Yang sampai kepadanya hanyalah dzikruhu, hanya penyebutannya saja. Jadi banyak disebut orang gitu, namanya terkenal, itu seperti itu, tetapi ya hanya itu yang didapatkan, gitu ya. Nilai di akhiratnya tidak, gitu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Abil Walid kepada putranya. Nah, berarti ini sangat mewanti-wanti Abil Walid ini, sangat memperhatikan Abil Walid ini untuk kemudian memperkuat ilmu agama anaknya dulu, baru nanti mempelajari ilmu mantik. Nah, mempelajarinya untuk bisa meluruskan meluruskan metode berpikirnya manusia. Berikutnya adalah subbab al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Al-amru merentah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wan nahyu lan ngelarang 'anil munkari saking perkara kang mungkar. Wa 'alaikuma bil amri bil ma'rufi. Wa 'alaikuma lan netepono sira loro bil amri kelawan merentah. Ini wa 'alaikuma bukan ingatasi sira loro ya. Wa 'alaikuma lan netepono sira loro bil amri kelawan merentah, bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Wa kuna lan ono sira loro iku min ahlihi, saking ahline ya ma'ruf. Wan haya inhaya gitu ya. Wan haya lan ngelarango sira loro atau nyegao sira loro anil mungkari saking perkara mungkar. Wajataniba lan ngedono sira loro fi'lahu ing nglakoni mungkar. Nah, ini bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar, gitu ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini dinasehatkan, diwasiatkan oleh Abil Walid kepada putranya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya tugasnya seorang ulama, tugasnya seorang guru, gitu ya. Tugasnya seorang mubalik, bukan itu saja, tapi menjadi tugas bagi kita semua. Lakukan apa yang bisa diperintahkan, ya, lakukan kebaikan apa yang bisa diperintahkan, kemudian juga kemungkaran apa yang bisa dilarang. Nah, itu sampaikan itu. Seperti itu. Wa alaikuma bil amri bil ma'rufi. Nah, ini alaikuma di sini ini isim fi'il ya. Isim fi'il yang bermakna apa? Ilzam. Netepono sira, ilzam. Ya. Jadi maknanya sama dengan ini, ilzam. Kalau cara menyusunnya alaikuma atau alaikah wis. Di sini contohnya alaikuma ya. Di sini ini pakai ba. Di apa gitu ya. Nah, ini nanti menunjukkan artinya seperti ini. Ilzam. Ya, apa? Netepono siro katanya ya. Jadi ayo lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu ya. Terus wakuna min ahlihi. Jadilah kamu orang yang ahli melakukan amar ma'ruf. Gitu. Wanhaya 'anil mungkari wajtaniba fi'lahu. Gimana? Laranglah orang lain gitu ya
untuk melakukan perkara yang mungkar. Kemudian jauhilah melakukan perkara yang mungkar. Jadi otomatis ini dua arah, ya. Dirinya sendiri yang melakukan amar ma'ruf, melakukan hal yang ma'ruf, kemudian dia merintah kepada orang lain untuk melakukan yang ma'ruf itu. Nah, dirinya sendiri itu menjauhi perkara yang mungkar, kemudian dia melarang orang lain melakukan yang mungkar. Itu. Nah, memang pernah saya sampaikan ini, amar ma'ruf itu lebih ringan daripada nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu sangat banyak tantangannya, ya. Kalau amar ma'ruf mungkin bisa saja sampai menyampaikannya itu dengan aman-aman saja, gitu ya. Tantangan tidak berat. Tapi kalau nahi mungkar itu sangat berat. Jangankan kepada orang yang memang aslinya ahli melakukan kemungkaran, ya, untuk kemudian sampai larang itu, gitu. Anak kecil saja, ya, nah, suka nyoba-nyoba perbuatan yang tidak baik itu. Nah, kita mau melarangnya itu saja sudah sulit, apalagi orang yang sudah dewasa, yang sudah ahli melakukan kemungkaran itu akan lebih sulit lagi, tantangannya lebih besar lagi. Nah, sekarang berikutnya, wasiat berikutnya adalah ta'atu waliyil amri fi ghairi ma'siyatin lillahi. Ta'atu waliyil amri, taat maring penguasa urusan. Siapa penguasa urusan itu? Ya, pemerintah. Kalau yang biasa kita kenal itu adalah ulil amri, ya. Maksudnya sama ini. Waliyul amri itu sama dengan ulil amri. Nah, kalau ulil amri mungkin kita sering ketemu dengan lafaz ulil amri itu. Ya. Pemerintah, gitu ya. Taat pada pemerintah fi ghairi maksiatin, in dalem sakliyane maksiat lillahi krana Allah. Lillahi maring Allah, lillahi maring Allah. Nah, wa ati'a. Loh, fi'il amar lagi. Tadi itu juga bentuknya banyak yang fi'il amar. Wa ati'a. Lan anuta sira luru man ing wong wallahu kang nguasaaken hu ing man sapa Allahu Allah amrakuma ing urusane sira luru. Malam tud'aya selagine ora dijak sira luru, malam tud'aya selagine ora dijak sira luru ila maksiatin maring maksiat. Fayajibu maka wajib apa antam tani'a yen to kecegah sira loro minha saking maksiyah, wa tabdzula lan anggunaaken sira loro. Ini ataf ke tamtani'a barusan. Wa tabzula lan gunaaken sira loro atau ata ing taat fima ing dalem barang siwaha kang sakliyane maksiyah. Jadi Abil Walid ini memerintah kedua putranya, menyuruh kedua putranya untuk taat kepada pemerintah dalam hal selain maksiat kepada Allah. Gimana bunyi wasiatnya? Wa ati'a man wallahu Allahu amrakuma. Taatlah kamu kepada orang yang Allah sudah menguasakan urusan kalian berdua kepadanya. Ya, berarti ulil amri itu. Ulil amri itu kan memang orang yang punya urusan. Ya. Itu sudah diberikan amanah oleh Allah untuk mengurus anak buahnya, untuk mengurus rakyatnya. Malam tud'aya ila maksiatin, tetapi yang wajib ditaati itu kalau kalian berdua tidak diajak untuk melakukan maksiat, seperti itu ya. Maka fayajibu antum tani'a minha, kalau memang ternyata pemerintah mengajak untuk melakukan satu kemaksiatan, wajib kamu mencegah dari hal itu. Dan juga wajib wa tabdzula, ya, atau atafi ma siwaha,
Nah, kamu seharusnya wajib menggunakan ketaatan itu pada selain hal yang maksiat, gitu ya. Lanjutannya, iltizamus sidqi wajtinabul kidbi. Iltizamus sidqi, netepi jujur, wajtinabul kidbi, ya, lan ngedoi goro. Saya ulangi, iltizamus sidqi, netepi jujur, wajtinabul kidbi, lan ngedoi goro. Wa alaikuma, apa tadi? Netepono sira loro bisidqi kelawan jujur. Fa innahu moko sa'tuhu nisidqi iku zainun hiasan. Nah, ini wa iyyakuma. Nah, yang kemarin apa artinya? Wadiya sira loro wal kizbah ing apa? Goro. Nah, fa innahu moko sa'tuhune kizbah iku syainun atau aib, cacat, aib ya maksudnya. Wa man utawi sapane wong syuhirah kang iku dikenal atau masyhur sapa man bisidqi kelawan jujur, bisidqi kelawan jujur, fahuwa muka utawi man iku natikun wong kang ngucapaken mahmudun tur iku dipuji. Waman utawi sapane wong urifah kang iku dikenal man bil kidbi kelawan kidib, fahuwa muka utawi man iku sakitun wong kang meneng, mahjurun apa tur iku ditinggal, mazmumun tur iku dicela. Itu apa? Dicela ya. Iku mazmumun dicela. Wa aqallu uqubatil kadzabi, utawi luweh setithike pira-pira siksane wong kang ahli kizib iku alla yuqbalah, yen to ora, bukan illa lo ya, alla yuqbalah, yen to ora diterima apa sidquhu jujure al-kadzab, wala yutahaqqaqu lan ora diwehaken apa hakkuhu hake kadzab, wama wasafah lan ora nyifati sapa Allah Ta'ala ahadan ing wong siji bil kizbi kelawan kizib illa zaman angin ing wong kang nyacat, angin ing wong kang nyacat lahu maring ya ahad, wala wasafah lan ora nyifati sapa Allah Ta'ala ahadan ing wong siji bisidqi kelawan kejujuran, kelawan jujur, illa madihan angin ing wong kang memuji lahu maring ahad, wa murfi'an lan wong kang ngangkat bihi kelawan ahad. Jadi katanya di sini ada sebab tentang iltizamus sidqi wajtinabul kidbi ya. Tetaplah kamu jujur dan jauhilah ketetapan untuk berbuat jujur, berbicara jujur dan menjauhi bohong, menjauhi dusta. Wa alaikuma bisidqi, tetaplah kamu melakukan kejujuran. Kenapa? Fa innahu zainun, karena sesungguhnya kejujuran itu adalah hiasan.
Hiasan bagi siapa? Ya hiasan bagi dia sendiri yang jujur itu, bagi pelakunya itu. Wa iyakuma wal kizbah. Takutlah kalian pada kizib. Kenapa? Karena kalau kizib itu adalah aib. Jadi ini kebalikannya. Kalau jujur itu merupakan hiasan, kalau kizib itu merupakan aib. Ya, hal yang sangat memalukan. Nah, kadang-kadang kita lihat ada orang kizib tapi dia bangga dengan kizibnya, dengan bohongnya. Nah, sebenarnya loh, dengan kizibnya itu dia sudah menunjukkan aibnya sendiri. Nah, aneh kalau umpamanya malah orang itu bangga dengan kizibnya. Wah, saya sudah umpamanya, katanya orang Madura, mahar kok oleh cokocoh gitu. Sudah saya bohongi sudah. Nah, bangga dengan kebohongannya. Nah, berarti itu sama saja dengan membuka aibnya sendiri. Wa man syuhira bisidqi fa huwa natikun mahmudun. Orang yang dikenal dengan jujur gitu ya, maka dia adalah natikun mahmudun. Dia adalah dianggap orang yang berbicara yang terpuji. Bicara beneran gitu ya. Bicara yang benar. Nah, dan juga terpuji. Uman urifa bil kizbi. Kalau orang itu dikenal dengan pembohong, gimana berarti? Dia itu sama saja dengan orang yang mati, yang ditinggalkan, kemudian juga yang dihina, dicacat, direndahkan gitu ya. Nah, gitu, dicela. Seperti itu. Makanya sebisa mungkin ya, kita berusaha untuk jujur. Nah, itu menjadi hiasan bagi kita sendiri yang melakukan kejujuran itu. Wa aqallu 'uqubatil kadzabi ya alla yuqbala sidquhu. Hukuman bagi orang yang suka bohong itu adalah tidak diterima kejujurannya. Kalau dia suka bohong ya, terus dia kok sesekali jujur, nah orang tidak mau menerima kejujurannya itu, tidak percaya. Lah paling dia bohong gitu ya, padahal dia berkata jujur ketika itu. Wala yatahaqqaqu haqquhu, haknya juga enggak diberikan kepada dia. Contohnya ya, dia sebenarnya bisa jadi umpamanya diangkat jadi seorang satpam umpamanya. Peluang untuk jadi satpam dia bisa. Tapi karena dia itu pembohong, malah dia tidak diberi kesempatan untuk jadi satpam itu, gitu ya, karena dia pembohong. Nah, dalam ruang kehidupan yang lain, ya, dalam peluang kerja yang lain, gitu, orang kizib itu mesti tidak dapat tempat, gitu ya. Nah, katanya tadi tidak diberikan haknya itu. Wa ma wasafallahu ta'ala hadan bil kizbi illa dzamman lahu. Allah itu mensifati orang yang suka kizib itu dengan orang yang tercela. Allah juga tidak tidak mensifati kepada orang yang jujur itu dengan sesuatu yang membuat dia itu harus dicela juga, gitu ya. Mesti orang yang jujur itu terpuji dan diangkat derajatnya. Orang yang kizib mesti dicela oleh orang. Gitu. Nah, di sini lafaz al-kadzab itu ya, bukan kudzab ya. Kalau kudzabun itu jamak taksir dari kadzibun ya. Kadzibun, kadzibani, kadzibuna. Nah, berarti jamak taksir itu kudzabun. Tapi kalau kadzabun seperti ini ya, ini katanya tadi itu wong kang ahli goro, maksudnya ini siwat mubalaghah ya, siwat mubalaghatun ya, siwat mubalaghah. Nah, punya makna sangat ya. Jadi ahli kizib itu dia adalah orang yang sangat suka berbohong. Nah, ahli kizib itu kadzab ya.
orang yang sangat suka berbohong, itu al-kadzab. Maka betul kalau di belakangnya di situ sidquhu, itu haknya itu dhamir mufrad, ya. Muzakkar ghaib rujuk ke kadzab itu cocok itu. Karena di situ bentuknya mufrad tapi yang sigat mubalaghah gitu ya. Bukan kudzab, kalau kudzab jamak. Sudah, kemudian berikutnya adalah adaul amanati. Menunaikan amanah, melaksanakan amanah. Wa alaikuma bi adail amanati. Ayo, apa tadi alaikuma? Natapono sira loro bi adail amanati, kelawan ngelaksanaaken amanah. Wa iyyakuma lan yang kemarin. Wadiya sira loro wal ilmama ing berbuat dosa kecil, ya. Berbuat dosa kecil bil khiyanati, kelawan khiyanah. Addiya netepono sira loro al amanata ing amanah ilaman maring wong iktamanakuma kang mempercayai, ya seman kuma ing, bukan percaya, mempercayakan, ya. Man kuma ing sira loro, percayakan man kuma ing sira loro. Wala takhuna lan ojo khianat sira loro man ing wong khona kang khianat man kuma ing sira loro. Saya ulangi, wala takhuna lan ojo khianat sira loro man ing wong khonah kang khianat man kuma ing sira loro. Wa aufiya lan nuhunono sira loro. Apa nuhunono itu? Penuhilah, ya, memenuhilah sira loro bil ahdi kelawan janji. Innal ahdah krono satuhuni janji iku kana ono ahdah iku mas'ulan ditakoni. Jadi di sini adalah melaksanakan amanah, ya. Kalian berdua, katanya Abil Walid kepada dua putranya, kalian berdua hendaklah melaksanakan amanah. Wa iyyakuma wal ilmama bil khiyanati. Kalian berdua hendaklah takut untuk berbuat dosa kecil dengan melakukan khianah. Berarti di situ amanah lawannya khianah, gitu ya. Di sifat wajib bagi Rasul siddiq amanah, kan itu ya. Nah, tabligh fatonah. Di sifat muhalnya kidib khianah kitman baladah. Nah, berarti khianah itu lawan dari amanah. Amanah itu bisa dipercaya, khianah itu tidak melaksanakan kepercayaannya itu. Ya, jadi tidak melaksanakan amanah. Itu. Adiyal amanata ilaman iktamanakuma, itu ya. Kalau digandeng ilaman iktamanakuma. Penuhilah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada. Jadi ini kalau amanah itu harus dilakukan, gitu ya, harus dilakukan, berarti kalian yang menjadi pengurus, gitu ya, di pondok pesantren, gitu ya, di pesantren itu harus melaksanakan amanah itu. Tidak boleh lawannya khianah. Wala takhuna man khonakuma. Nah, tetapi ini kadang-kadang orang itu berbalik membalas, mengkhianati, gitu ya. Itu tidak boleh itu. Katanya di sini wala takhuna man khonakuma. Janganlah kamu mengkhianati orang yang khianat, gitu ya. Nah, balik mengkhianati, tidak boleh ini. Ini ya memang sakit dikhianati itu ya. Tapi balik mengkhianati di sini
Tidak boleh katanya ini. Wala takhuna man khanakuma. Wa ufiya bil ahdi. Makanya sebelum dikhianati gimana katanya? Wa ufiya bil ahdi. Penuhilah janjinya. Innal ahda kana mas'ula. Karena sungguhnya janji itu adalah mas'ula. Apa? Mas'ulan. Ditanyakan pertanggungjawabannya. Ya, jadi sama seperti apa namanya, dainun itu maksudnya, ya. Wa ufiya bil ahdi innal ahda kana mas'ulan, itu sama maksudnya dengan al wa'du dainun itu, ya. Jadi hendaklah kamu memenuhi janji itu. Berikutnya tasmimul kaili wal mizani. Tasmimul kaili, nyempurnaaken apa? Takaran, wal mizani lan timbangan. Aufia nuhunono sira loro al kaila ing takaran wal waznah lan fa innan naqsah muka satuhune ngurangi fihi ing dalam kaila iku maktun dibenci, iku maktun dibenci. La yunakisu ora ngurangi wong, nah, dikasih aja orang ngurangi wong almala ing arto bal yunakisu balik ngurangi wong ad-dina ing agama wal halah lan tingkah bagus, lan tingkah bagus. Jadi ini yang dipesankan juga oleh Abil Walid kepada kedua putranya adalah menyempurnakan takaran dan timbangan. Ini kalau berdagang, ya jualan, atau mungkin kalau dititipi sesuatu gitu ya, jangan dikurangi. Ini tetap tasmim wal mizan nih, harus disempurnakan ukuran dan timbangan itu. Suruh penuhi di situ sesuai dengan berapa dia beli gitu ya, jangan dikurangi takaran dan timbangannya. Kenapa? Karena mengurangi timbangan ataupun mengurangi takaran itu adalah hal yang dibenci oleh Allah, ya. La yunakisul mala, sebenarnya orang yang mengurangi takaran dan timbangan itu tidak mengurangi hartanya sebenarnya, ya, tidak mengurangi harta orang lain yang kemudian pindah ke dia gitu ya, enggak. Tetapi sebenarnya dia itu adalah mengurangi agamanya sendiri gitu ya, menggerogoti agamanya sendiri. Kemudian dia juga mengurangi akhlak baiknya dia, sikap baiknya dia gitu.